إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syar'iyyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. Insyaallah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari hafidahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في المرتبة الثانية، يقول: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. Setelah Syekh Hafizullah memulai membuka kajiannya dengan membaca sebagian dari khutbah hajah, maka beliau kemudian berkata pengarang kitab Al-Martabatu Tsaniyah, tingkatan yang kedua, mencintai apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dan mengkufuri orang yang membencinya dan kafir orang yang membencinya. Hal ini berdasarkan firman-Nya, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amalan-amalan mereka. Maka kebanyakan manusia tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membencinya dan membenci apa yang beliau bawa, walaupun ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. بعد أن ذكر المؤلف مرتبة العلم وهي المرتبة الأولى من المراتب الواجبة تجاه الأوامر الشرعية، وبين أهميتها وإهمال كثير من الناس لها، انتقل المؤلف رحمه الله إلى المرتبة الثانية، وهي محبة ما أنزل الله من الأوامر والنواهي ومحبة ما شرع الله لعباده من أحكام، وهذه المرتبة هي من المراتب العظمى التي تجب على كل مؤمن. Maka setelah penulis rahimahullah menyebutkan dari tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan ilmu, dari 7 tingkatan yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba berkaitan dengan perintah syariat, maka penulis dan demikian pula penulis menjelaskan betapa pentingnya tingkatan pertama tersebut dan bagaimana kebanyakan dari manusia bermudah-mudahan padanya. Maka penulis kemudian berpindah kepada martabah yang kedua, yaitu mencintai apa yang Allah turunkan dari perintah-perintah dan larangan, dan mencintai apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya berupa hukum-hukum syariat. Dan tingkatan ini merupakan tingkatan yang agung yang wajib atas setiap mukmin. إن محبة الدين والشرع وما فيه من أحكام وعقائد وآداب تجعل القلب معمورا باليقين والطمأنينة، وتجعل العبد محبا للطاعات يألفها ويحافظ عليها ويحزن لتركها ويتألم لفواتها. Dan sesungguhnya mencintai agama dan mencintai syariat dan apa yang ada padanya, seperti hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hukum-hukum, adab-adab, ini semua akan menjadikan hati seorang itu penuh dengan keyakinan dan ketenangan, dan akan menjadikan seorang hamba mencintai amalan-amalan ketaatan dan berusaha untuk menjaganya, dan menjadikan dia merasa sedih tatkala dia meninggalkannya dan terlewatkan dari amalan-amalan tersebut. مرتبة محبة ما أنزل الله
سبب من أسباب سلامة القلوب ودليل على انشراح الصدور وبرهان على صحة الإيمان وتعظيم الملك الديان. Dan tingkatan dari mencintai agama Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab dari sebab-sebab selamatnya hati, dan itu merupakan dalil atas lapangnya dada ini di dalam menerimanya, dan bukti atas benarnya keimanan dan pengagungan kepada Allah Al-Malikud Dayyan. ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن الحب أصل كل عمل من حق وباطل، ولأجل هذا فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله. حب الله ورسوله. Maka hendaknya kita mengetahui, wahai saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya mencintai atau kecintaan ini merupakan dasar dari setiap amalan, baik itu amalan yang hak ataupun yang batil. Dan oleh karena itu, maka dasar dari amalan-amalan agama ini adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. وَلْنَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ إِرَادَةٍ سَيِّئَةٍ تَمْنَعُ كَمَالَ الْحُبِّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَكُلَّ رَغْبَةٍ تُزَاحِمُ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُضَادَّ مَحَبَّةِ شَرْعِهِ فَهِيَ مَحَبَّةٌ مُعَارِضَةٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ أو مضعفة للإيمان. Maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya setiap keinginan yang buruk akan menghalangi dari kesempurnaan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula kepada perintah-perintah dan larangannya. Dan setiap keinginan yang menandingi dari kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta syariatnya, maka demikian pula yang bertentangan dengannya, maka itu semuanya bertentangan dengan asal keimanan atau dasar keimanan, atau bahkan melemahkannya. وبهذا يتضح لنا أن الإرادة والمحبة السيئة في هذا الباب نوعان أو على مرتبتين. Oleh karena itu menjadi jelas bagi kita bahwasanya dari sini menjadi jelas bagi kita bahwasanya keinginan dan kecintaan yang buruk ini terbagi menjadi dua atau terbagi menjadi dua tingkatan. Al-ula, yang pertama, وبيانها أنه إن قويت هذه الإرادة السيئة حتى عارضت أصل الحب لله أو لرسوله أو لشرعه فإنها تنقل صاحبها من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، لأنها إذا منعت وعارضت حب الله أو حب شرعه معارضة كلية فإنها تكون كفرا وشركا أكبر. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Yang pertama penjelasannya bahwasanya tatkala keinginan buruk ini semakin menguat sehingga bertentangan dengan dasar dari kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta kecintaan terhadap syariatnya, maka sesungguhnya itu akan memindahkan pemiliknya atau pelakunya dari keimanan kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Dikarenakan apabila keinginan tersebut menghalangi atau bertentangan dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan terhadap syariat dengan penentangan secara menyeluruh, maka itu semuanya adalah bentuk kekufuran dan syirik akbar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka ini di dalam firman-Nya, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka batallah dan maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Dan juga dalam firman Allah yang lainnya, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Yang askhatallaha wa kariha ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang menjadi kemurkaan Allah dan mereka membenci apa yang menjadi keridhaannya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Wathaniyatu wa bayanuha annahu in kanat hadhihi al-iradatu as-sayyi'atu tud'ifu al-'abda tijaha al-awamir asy-syar'iyyah وتضعف العبد تجاه حبه لله ولرسوله ولشرعه
ولكنها لم تعارضه معارضة كلية، فهذه المرتبة تقدح في كمال الإيمان وتؤثر فيه ضعفا وتؤثر فيه فتورا في العزيمة وفي الخير وفي النشاط في الطاعات. وقد تستمر هذه الإرادة السيئة بالعبد حتى تصل به إلى إرادة الشرور والمعاصي والكبائر، وتقطعه عن الطاعات وتقطعه عن الخيرات والفرائض والواجبات، بل قد تصل به إلى الخروج من الملة والعياذ بالله. Yang kedua, penjelasannya yaitu apabila keinginan jelek ini akan menjadikan seorang hamba menjadi lemah di hadapan perintah-perintah syariat dan di hadapan apa yang menjadi kecintaan Allah dan Rasul-Nya, demikian pula kecintaan kepada syariatnya, dan ini tidak bertentangan, namun tidak bertentangan dengannya dengan pertentangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan perintah-perintah syariat tersebut, maka keinginan yang buruk tersebut akan mencela atau mengurangi kesempurnaan iman dan akan berpengaruh kepada lemahnya iman dan mengaruhi dari rasa malas akan tekadnya terhadap amalan kebaikan dan akan mempengaruhi semangatnya di dalam melakukan amalan ketaatan. Bahkan apabila keinginan yang buruk ini terus-menerus ada pada seorang hamba, maka bisa mengantarkannya kepada keinginan untuk berbuat keburukan, berbuat maasi dan perbuatan dosa besar, serta memutuskannya dari amalan ketaatan, amalan kebaikan, amalan yang fardu, demikianlah yang wajib. Bahkan ini semua bisa mengantarkannya kepada keluar dari millah, dari agama Islam, wal iyadu billah. فعلى كل مسلم أن يفتش عن نفسه وعن رغباته وعن محابه التي يحبها، هل هي توافق ما يحب الله وهل هي توافق ما يحب الله ورسوله أم تعارض ما يحب الله ورسوله. Maka wajib atas setiap muslim untuk mengoreksi dirinya, memeriksa dirinya. Demikian pula keinginan-keinginan dan kecintaannya yang dia mencintainya. Apakah itu semua telah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya cintai, atau bahkan bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya cintai. وعلى كل مسلم أن ينظر في حاله كيف محبته ورضاه وتسليمه لشرع الله، وذلك لأن التسليم والرضا بالحكم الديني الشرعي أمر واجب وفرض واجب، وهو أساس الإيمان وقاعدة الإسلام. Maka wajib atas setiap muslim untuk melihat di dalam keadaannya bagaimana kecintaannya, bagaimana keridhaannya dan ketundukannya kepada syariat Allah. Yang demikian itu karena ketundukannya, keridhaannya terhadap hukum-hukum dalam agama dan syariat adalah perkara yang wajib, dan itu adalah merupakan perkara yang fardu, maka dan itu juga merupakan dasar dari Islam dan kaidah-kaidah Islam. فيجب على العبد أن يكون راضيا به أي بأوامر الله بلا حرج في قلبه وصدره ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka wajib atas setiap hamba hendaknya dia ridha terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa dia merasa berat padanya. Demikian tanpa dia merasakan rasa berat di dalam hatinya tatkala mengamalkannya. Demikian pula dia tidak merasakan pada dirinya ada pertentangan, ada penentangan, demikian pula penolakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada perkara yang mereka selisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-dirinya ada rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk dengan sebenar-benarnya. Ayyuhal ikhwatul kiram, ayyatuhal akhawatul karimat. Maka wahai para saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang mulia, inna iddi'a al-iman bil lisan sahlun wa yasir, wa wasfu al-insani nafsahu aw ghayrahu bil istiqamati sahlun wa yasir. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فجاء بالقول والاستقامة، لم يقولوا ربنا الله فقط، وإنما قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قول واستقامة. Sesungguhnya pengakuan terhadap keimanan dengan lisan ini perkara yang mudah dan gampang. Demikian pula seseorang mensifati dirinya atau selainnya dengan istiqamah ini juga perkara yang mudah dan gampang. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qullu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arabi, orang-orang Badui mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya kalian belum beriman, akan tetapi katakanlah kami Islam, karena keimanan belum masuk dan menancap di hati-hati mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya, maka akan turun kepada mereka para malaikat, hendaknya kalian jangan takut dan jangan khawatir dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan ucapan dan istiqamah. Tidak hanya menyebutkan sekedar mengucapkan Allah Rabbuna, Allah Rabb kami. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumastaqamu, kemudian kalian istiqomahlah. Sehingga dalam ayat ini Allah menggandengkan ucapan dengan perbuatan, yaitu istiqamah. Wa kadzalika imtithalul awamiri wal ityanu bil a'mali as-salihati allati yuhibbuha al-'abdu wa yarghabu fiha, hadha amrun yastati'u fi'luhu aktharun nas liwujud ar-raghbati war-rahati fi fi'lihi. Demikian pula mewujudkan dan mengamalkan perintah-perintah dan melakukan amalan-amalan saleh adalah amalan-amalan saleh yang sifatnya dicintai oleh hamba dan dia memiliki keinginan untuk mengamalkannya. Ini adalah perkara yang mudah dan mampu bagi dari mayoritas manusia untuk melakukannya, dikarenakan adanya keinginan dan kecintaan terhadap amalan tersebut. ولكن هذه الأمور ليست هي العلامة الحقيقية على تحقيق الدالة على تحقيق المرتبة الثانية وهي محبة ما أنزل الله، لأنه لا يظهر صدق الإيمان ولا يظهر تحقيق محبة ما أنزل الله إلا عندما تأتي الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية على خلافها والعبد ومراده ورغبته. Akan tetapi perkara-perkara ini bukanlah sesuatu yang menunjukkan hakikat dari dia telah merealisasikan tingkatan yang kedua ini, yaitu mencintai apa yang Allah turunkan. Karena tidaklah akan nampak kejujuran iman dari seorang hamba, demikian pula tidak akan nampak dari kejujuran kecintaan seorang terhadap apa yang Allah turunkan, melainkan tatkala datang perintah, demikian pula larangan dan hukum-hukum syariat yang menyelisihi hawa nafsunya dan menyelisihi keinginannya dan keinginannya. عندما تأتي الأوامر معارضة لما تحب وترغب فتمتثل الأمر مع أن فيها نوع مشقة أو ألم فتحتمل ذلك لأجل الله وتحقيقا لامتثال أمر الله. في هذه الحال يظهر الإيمان الصادق وتنجلي الاستقامة الحقيقية. Maka tatkala datang perintah-perintah syar'i yang bertentangan dengan apa yang dia cintai dan dia inginkan, kemudian dia tetap mengamalkannya, padahal padanya ada sebagian atau sedikit dari rasa berat dan rasa sakit, namun dia menahannya karena kecintaannya kepada Allah dan merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ini, maka akan tampak keimanan yang jujur dan akan tampak keistiqomahan yang hakiki. عندما ترغب نفسك أيها المسلم في الحرام والمخالفة لأمر الله
لأجل لذة ومتعة مؤقتة زائلة، لكنك تترك تلك المخالفة ابتغاء مرضات الله وابتعادا عن كل ما يسخط الله. هذه هي الاستقامة الحقيقية، وهذه هي المرتبة الثانية، محبة أوامر الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. Tatkala dirimu menginginkan, wahai saudaraku muslim, untuk melakukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang menyelisihi dari perintah Allah, dikarenakan mengharapkan kelezatan, kenikmatan yang sementara dan akan hilang, akan tapi engkau meninggalkan sesuatu yang menyelisih syarat tersebut karena mengharapkan keridhaan Allah dan menjauhkan dirimu dari perkara yang Allah murkai, maka inilah dia istiqamah yang hakiki, dan inilah dia tingkatan yang kedua, yaitu mencintai apa yang Allah turunkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya dan dia menahan hawa nafsunya, maka surga adalah menjadi tempat kembalinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan," dan bagi orang yang takut terhadap Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. هذه المرتبة هي محل الابتلاء شرعا وقدرا. Maka martabat ini adalah tempat ujian baik secara syariat dan secara takdir. عندما تدعوك نفسك لترك أمر من أوامر الله أو ارتكاب نهي من النواهي الشرعية، هنا الابتلاء والامتحان. Maka tatkala dirimu atau jiwamu mengajakmu untuk meninggalkan perintah atau melakukan sesuatu yang merupakan larangan syariat, maka inilah terjadinya ujian dan cobaan. هنا يظهر العقل الموفق والإيمان الصادق والتقوى والخشية. Maka disinilah akan tampak akal yang terbimbing, demikian pula iman yang jujur, ketakwaan dan rasa takut. فلا يرضى بما تدعوه إليه نفسه. Maka seseorang tidak akan ridha terhadap apa yang diajak oleh hawa nafsunya. بل يجيب داعي الله. Bahkan dia menjawab dari seruan kepada Allah. ويقدم محبة الله. Dan dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah. عندما تجتهد الشياطين. Maka ketika para syaitan mereka bersungguh-sungguh. وتتحكم الشهوة في الإنسان. Dan syahwat seorang insan menguasainya. وتتحرك الإرادة إلى الشر. Dan keinginan untuk melakukan perbuatan buruk telah bergerak. فإنه يأبى. Maka dia akan menolak. ويقول لنفسه يا نفس اصبري. Dan dia akan mengatakan kepada dirinya, wahai jiwaku, hendaknya engkau bersabar. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي. Tidaklah itu hanyalah sesaat kemudian akan terlewat. ويذهب هذا التعب كله. Dan akan hilang rasa capek ini semuanya. وتزول تلك المشقة. Dan akan hilang rasa berat ini. ونفوز بالنعيم الأبدي والفوز السرمدي. Dan kita akan mendapatkan kemenangan dengan nikmat yang abadi dan kemenangan yang terus-menerus. هكذا العبد التقي يحدث نفسه ويصبرها ويمنعها ويحجزها من الشرور. Maka hendaknya seperti inilah seorang hamba yang bertakwa. Dia mengajak dirinya untuk melakukan perkara yang dicintai dan menjaga dirinya, melindungi dirinya dari hal-hal yang buruk. ويجعل محبة الله مقدمة على كل شيء. Dan menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai sesuatu yang didahulukan di atas segala sesuatu. وخصوصا في الشرور والمعاصي والآثام. Terlebih dan terkhusus berkaitan dengan perkara kejelekan dan dosa-dosa. فإن الناس كثيرا ما يهزمون عندها. Karena banyak manusia yang mereka bergelimang dan terjatuh padanya. وهذا لأن فعل البر أسهل من ترك الإثم. Yang demikian itu karena perbuatan kebaikan itu lebih mudah dibandingkan meninggalkan perbuatan dosa. كما قال سهل بن عبد الله التستري. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tasturi. أعمال البر يفعلها البر والفاجر. Amalan kebaikan ini dilakukan oleh orang baik dan orang fajir. ولا يصبر عن الآثام إلا صديق.
Dan tidak ada yang bersabar dari meninggalkan perbuatan dosa melainkan orang yang jujur keimanannya. كما هو مشهور عنه في كتب الآثار والتراجم. Sebagaimana ini yang masyhur darinya di dalam kitab-kitab terjemah dan biografi. قد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء Sebagaimana di antaranya dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. بإسناده عن سهل بن عبد الله أنه قال في كلام طويل له. Sebagaimana dengan sanadnya dari Sahal bin Abdullah di dalam ucapannya yang panjang. ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله. Tidaklah orang yang melakukan amalan ketaatan kepada Allah kemudian dia jadi kekasih Allah, Habibullah. ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله. Akan tetapi seorang yang meninggalkan apa yang Allah larang dialah yang menjadi Habibullah. ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب. Dan tidaklah ada yang meninggalkan perbuatan dosa-dosa melainkan orang yang siddiq dan mendekatkan diri kepada Allah. وأما أعمال البر يعملها البر والفاجر. Adapun amalan kebaikan maka ini juga dilakukan oleh orang baik dan orang yang fajir. أيضا مما ينبغي أن نعلمه في هذا المقام Demikian pula perkara yang sepantasnya untuk kita ketahui di dalam tempat ini. أن المحبوب لغيره قسمان. Bahwasanya kecintaan kepada selain Allah ini ada dua. أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله ويجد رغبة في فعله وامتثاله. Yang pertama, apa yang seorang yang memiliki kecintaan dia mendapatkan kelezatan dan kenikmatan tatkala memperolehnya dan mencapainya, dan dia mendapatkan keinginan tersebut ketika melakukan dan mewujudkannya. والثاني ما يتألم به ولكنه يحتمله لإفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه. Yang kedua, apa yang menyakitkan dirinya akan tetapi dia menahannya karena itu akan mengantarnya kepada sesuatu yang dia cintai, seperti meminum obat yang dia benci. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diwajibkan atas kalian berperang dalam keadaan kalian benci kepadanya, dan bisa jadi apa yang kalian dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. فأخبر سبحانه وتعالى أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه وإيصاله إلى أعظم محبوب وأنفعه. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan bahwasanya berperang adalah berjihad adalah perkara yang dibenci oleh mereka. Akan tetapi itu adalah perkara yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk mereka karena akan mengantarkan dan menghasilkan kepada kecintaan yang terbesar dan sesuatu yang paling bermanfaat. فهذا النوع الثاني هو الذي يظهر فيه صدق المؤمن ومحبته لما أنزل الله وامتثاله لشرع الله سبحانه وتعالى. Maka jenis yang kedua inilah yang akan menampakkan kejujuran keimanan seseorang dan kecintaannya terhadap apa yang Allah turunkan dan bagaimana dia merealisasikan dari syariat Allah. والعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيقدمها ويؤثرها. Maka seorang yang berakal dia tidak hanya melihat kepada kelezatan sesuatu yang dicintai yang dia dapatkan dengan segera sehingga dia mendahulukannya. والعاقل لا ينظر إلى ألم المكروه الذي تكرهه نفسه المكروه العاجل فيرغب عنه. Demikian pula seorang yang berakal dia tidak melihat kepada rasa sakit dari sesuatu yang dibenci yang dia hadapi karena dia menginginkan untuk karena dia menginginkannya. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبها من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. Bahkan orang-orang yang berakal dari orang-orang yang mengejar dunia, mereka menahan rasa berat dan sesuatu yang dibenci karena apa yang akan mereka dapatkan dari kelezatan setelahnya, walaupun kelezatan tersebut sifatnya terputus dan sementara.
العاقل هو الذي يتعب في الدنيا في فعل بعض الطاعات. Maka orang yang berakal dia adalah orang yang merasakan rasa letih dan capek di dunia ini karena sebagian amalan. ويتحمل بعض المشاق في سبيل الله. Dan menahan dari sebagian rasa berat di jalan Allah. وهذه المشاق منقطعة ستنقطع. Dan rasa berat ini tentunya akan terputus. وتبقى اللذة طيلة حياته وبعد مماته في جنات النعيم. Dan yang tersisa adalah rasa lezat dan rasa nikmat seterusnya, yaitu di surga yang kekal abadi. فعلينا أن نجاهد أنفسنا على هذه الأوامر التي فيها نوع ألم. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk bermujahadah terhadap jiwa kita terhadap perintah-perintah ini yang padanya ada sesuatu yang menyakitkan. فإنها وإن كرهتها نفوسنا قليلا. Walaupun amalan-amalan tersebut dibenci oleh jiwa-jiwa kita, إلا أنها موصلة إلى النعيم المقيم بإذن الله جل وعلا. hanya saja itu semua akan mengantarkan kepada nikmat yang kekal biidznillah jalla wa ala. فالأمور أربعة. Maka perkaranya di sini ada 4. مكروه يوصل إلى مكروه. Sesuatu yang dibenci dan mengantarkan kepada sesuatu yang dibenci. ومكروه يوصل إلى محبوب. Sesuatu yang dibenci yang mengantarkan kepada sesuatu yang dicintai. ومحبوب يوصل إلى محبوب. Sesuatu yang dicintai yang mengantarkan kepada sesuatu yang dicintai. ومحبوب يوصل إلى مكروه. Dan sesuatu yang dicintai yang mengantarkan kepada sesuatu yang dibenci. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب هذا أمره واضح لأنه قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين. Adapun perkara yang dicintai yang mengantarkan kepada sesuatu yang dicintai ini adalah perkaranya jelas karena terkumpul padanya dua hal yang mendorong kepada fi'il dari perbuatan dari dua sisi. والمكروه الموصل إلى مكروه أمره واضح لأنه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. Demikian pula sesuatu yang dibenci yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dibenci pula, maka ini perkaranya juga jelas karena terkumpul padanya hal-hal yang mendorongnya untuk meninggalkannya dari dua sisi. وهذان القسمان لا يحتاجان إلى كلام وشرح لأن أمرهما واضح عند أكثر الخلق. Dan dua jenis ini tidak butuh kita untuk panjang lebar padanya karena perkaranya sesuatu yang jelas dan diketahui oleh mayoritas manusia. بقي القسمان الآخران. Yang tersisa adalah dua jenis yang terakhir. فهما اللذان يتجاذبهما الداعيان. Yang mana pada dua yang terakhir tersebut ada saling bertentangan dua faktor yang ada. فالنفس لا تدري ماذا تقدم. هل تقدم المحبوب الآن أم المحبوب الذي سيعقب. Maka jiwa ini dia tidak mengetahui. Dia berada dalam kebingungan. Apakah dia lebih mendahulukan sesuatu yang dicintai yang dia dapatkan sekarang, atau dia mendahulukan sesuatu yang dicintai yang datangnya belakangan. وهذان القسمان هما معترك ومعركة الابتلاء والامتحان. Maka dua hal ini adalah tempat berperang dan bergolaknya hati seorang hamba dan padanya ada ujian. لأن النفس غالبا تؤثر وتقدم وتحب أن تقدم اللذة الأقرب والمتعة الأقرب. Karena jiwa seorang insan pada umumnya lebih mendahulukan sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan yang terdekat dan kenikmatan yang paling dekat. فكثيرا ما تقدم النفس الأمارة بالسوء العاجل الفاني الذي يزول. Maka betapa banyak jiwa yang mengajak kepada kejelekan ini lebih mendahulukan sesuatu dari kenikmatan yang akan hilang. وأما العقل والإيمان والاستقامة الصادقة فإنها تقدم الفعل الأنفع والأبقى للنافع للضار الذي يزول. Adapun akal dan keimanan serta keistiqomahan yang jujur maka akan lebih mendahulukan perbuatan yang lebih bermanfaat dan lebih kekal manfaatnya, bukan sesuatu yang memadaratkan dan sesuatu yang hilang. فالنفس تدعو إلى العاجل الفاني الذي يزول لمتعته ولذته القريبة العاجلة. Maka jiwa ini tidaklah menginginkan sesuatu yang akan hilang. والعقل والإيمان يدعو إلى النافع الذي يبقى ولا يزول. Dan
kejujuran dan akal dan iman menyeru kepada sesuatu yang kekal dan tidak hilang. وأما القلب فإنه يعيش مترددا بين الداعيين فمرة يستجيب إلى داعية النفس والشهوة ومرة يستجيب إلى داعية العقل والإيمان. Adapun hati ini, maka dia berbolak-balik antara dua faktor ini. Terkadang dia mengajak kepada sesuatu yang buruk dan terkadang dia mengajak kepada sesuatu yang mengantarkan atau memperkuat keimanannya. وها هنا محل الابتلاء والامتحان. Maka disinilah tempat ujian dan cobaan. فمن العباد من يجاهد نفسه على تقديم ما يرضي الله جل وعلا على ما يسخطه. Maka sebagian hamba ada di antara mereka yang lebih mendahulukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah dibandingkan sesuatu yang mendatangkan kemurkaannya. ومن الناس من يحب أن يقدم الشهوة واللذة والمتعة ولو كان في ذلك السوء والشر والعذاب الأليم. Dan sebagian manusia ada yang lebih mendahulukan untuk mendahulukan hawa nafsunya untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan walaupun padanya ada sesuatu yang buruk dan sesuatu yang padanya ada kejelekan. أيها الإخوة الكرام, Wahai saudaraku yang mulia, إن المحبوب قسمان. sesungguhnya sesuatu yang dicintai ini ada dua. محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. Sesuatu yang dicintai karena dirinya dan sesuatu yang dicintai karena selainnya. وليس شيء يحب لنفسه ولا لذاته إلا الله وحده. Dan tidaklah sesuatu itu dicintai karena zatnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. وكل ما سوى المحبوب الحق سبحانه وتعالى فهو محبوب لغيره. Maka segala sesuatu selain yang dicintai secara zatnya yaitu Allah, maka itu adalah sesuatu yang dicintai karena selainnya. وكل ما سواه مما يحب فإن محبته تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. Maka segala sesuatu yang selain Allah, maka apabila dicintai, maka kecintaannya tersebut mengikuti kecintaan kepada Allah. كمحبة ملائكته ومحبة أنبيائه وأوليائه. Sebagaimana kecintaan kepada malaikatnya, nabi-nabinya dan para walinya. فإنها محبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. Karena kecintaan kepadanya merupakan sesuatu yang mengikuti kecintaan kepada Allah. وهي من لوازم محبة الله. Dan itu merupakan bagian dari konsekuensi kecintaan kepada Allah. لأن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه. Karena kecintaan kepada sesuatu yang dicintai ini mengharuskan mencintai apa yang dicintainya. هذا أمر مهم. Maka ini adalah perkara yang penting. فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع. Maka ini adalah perkara yang penting karena inilah yang membedakan antara kecintaan yang bermanfaat karena selainnya dan kecintaan yang tidak bermanfaat. بل إنها قد تضر. Bahkan terkadang hal tersebut mendatangkan madarat. فنحن نحب الأولياء والعلماء والصالحين والمؤمنين الطيبين حبا شرعيا. Maka kita mencintai para wali, para ulama, orang-orang saleh dan kaum mukminin yang baik dengan kecintaan yang syar'i. لماذا نحبهم؟ Kenapa kita mencintai mereka? لأنهم استقاموا على المنهج الحق. Karena mereka istiqamah di atas jalan yang hak. فمحبتهم تابعة لمحبة الله. Maka kecintaan kepada mereka mengikuti kecintaan kepada Allah. فإن وجد منهم خلاف ذلك Dan apabila didapati dari mereka sesuatu yang menyelisihinya, فالواجب التعامل معهم بناء على محبتهم لله واتباعهم لشرع الله لا على الأهواء والأغراض والحظوظ. Maka yang wajib untuk bermuamalah dengan mereka, menyikapi mereka dibangun di atas karena kecintaan dibangun atas kecintaan mereka kepada Allah karena Allah dan mengikuti mereka karena syariat Allah, bukan karena hawa nafsu, demikian pula bukan karena individu-individu dan tujuan tertentu. ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. Oleh karena itu kecintaan karena Allah dan membenci karena Allah adalah tali keimanan yang paling kuat. وهو مبني على القرب من الله والبعد من الله. Dan itu dibangun atas kedekatan karena Allah, kedekatan dari Allah dan jauhnya dari Allah. ومن أجمل الآثار السلفية في ذلك ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. Dan termasuk athar salaf yang paling indah
dalam permasalahan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah. وهو أثر سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الله. Yaitu athar Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa rahimahullah. الذي يقول فيه إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم تبغضه عليه فلم تحبه في الله. Beliau mengatakan, apabila engkau mencintai seseorang karena Allah, kemudian terjadi suatu kejadian di dalam Islam kemudian terjadi sesuatu di dalam Islam padanya, namun engkau tidak membencinya, maka sesungguhnya engkau tidak mencintainya karena Allah. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه الرب. Maka apabila kita melihat seseorang yang mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده. Dan apabila sesuatu itu dibenci oleh Allah, maka dia juga akan semakin membencinya. وكلما كان الشيء أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه. Dan sesuatu yang Allah murkai, maka dia juga semakin murka kepadanya. فإننا نعلم والحالة هذه أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك القرب من الله. Maka kita mengetahui bahwasanya orang ini dia tatkala mencintai, maka itu sesuai dengan kecintaannya kepada Allah. فالولاية بمعنى أن تكون لله وليا ليست مجرد دعوة يدعيها العبد، وإنما الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، وليست أيضا بمجرد كثرة الصلاة والصيام ولا بمجرد التزهد عن بعض الملذات. نعم، إن كثرة العبادة من أسباب ولاية الله، لكن مع محبة ما يحب الله وفعل ما يحب الله وموافقة مراضي الله وإن كانت ثقيلة على أنفسنا. Maka kewalian terhadap Allah, yaitu seseorang menjadi wali bagi Allah, menjadi waliullah, bukanlah semata-mata pengakuan yang seorang hamba bisa mengaku-ngakunya. Hanya saja wali Allah adalah sebuah ungkapan dari sesuatu yang mencocoki walinya, yang terpuji di dalam kecintaannya, di dalam kemurkaannya, sehingga bukanlah sesuatu yang merupakan banyaknya puasa, banyaknya sholat, dan tidak pula semata-mata seorang zuhud dari sebagian kelezatan. Ya, di sebagian mayoritas ibadah merupakan sebab-sebab seorang menjadi wali Allah, akan tetapi disertai dengan kecintaan terhadap apa yang Allah cintai dan mengerjakan apa yang Allah cintai dan sesuai dengan keridhaan Allah, walaupun itu berat bagi dirinya. كثرة العبادة والإقبال على الله أمر طيب، لكن مع كراهة ما يبغض الله وترك ما يغضب الله ومجانبة مساخط الله وإن كانت محبوبة إلى أنفسنا وملذاتنا وشهواتنا. Maka kebanyakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah perkara yang baik, akan tetapi disertai kebencian terhadap apa yang Allah benci dan meninggalkan apa yang Allah benci, menjauhi apa yang menjadi kemurkaan Allah, walaupun itu sesuatu yang dicintai oleh dirinya dan sesuatu yang padanya ada kelezatan. لماذا نقول هذا الكلام؟ Kenapa kita mengatakan hal ini? لأن بعض الناس قد أحب بعض الأعمال الصالحة ويفعلها ويحافظ عليها ويظن أنه بهذه الأعمال قد حقق محبة الله ومحبة ما أنزل الله، مع أنه مضيع لكثير من الحقوق والواجبات، واقع في كثير من المعاصي والمحرمات. Karena sebagian manusia mereka mencintai sebagian amalan saleh dan mengerjakannya serta menjaganya, dan dia menyangka bahwasanya amalan-amalan tersebut telah merealisasikan kecintaan kepada Allah, mewujudkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan terhadap apa yang Allah turunkan, padahal itu semuanya ada sesuatu yang melalaikan dari banyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terjadi di sebagian besar manusia dari perbuatan maasi dan sesuatu yang haram. وقد يكون محافظا على كثير من النوافل والتطوعات والصدقات المستحبة، ولكنه مرتكب لكثير من المحرمات كالظلم وأخذ أموال الناس والتعدي على أعراضهم
وتجده تاركا لجملة من الواجبات كتحقيق التوحيد الخالص والتعلق بالله وحسن الظن بربه والتعامل الحسن مع والديه وأسرته وجيرانه، وهذا من البلاء والفهم الخاطئ لمحبة الله ومحبة ما أنزل الله. Dan terkadang seseorang menjaga dari banyak ibadah-ibadah yang sifatnya nawafil, perkara-perkara yang sunnah, demikian pula sedekah-sedekah sunnah, akan tetapi dia terjatuh dalam banyak dari perbuatan yang diharamkan, seperti berbuat zalim, mengambil harta manusia, mengganggu ataupun menyalahi atau mengganggu kehormatan orang lain. Demikian pula engkau mendapatinya meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang wajib, seperti mewujudkan tauhid yang murni dan bergantung hanya kepada Allah, berhusnudzan kepada Rabbnya, bermuamalah yang baik kepada kedua orang tuanya, keluarganya dan tetangganya. Maka ini adalah bentuk dan maka ini adalah sebuah musibah dan pemahaman yang salah dari sebagian besar manusia. وقد سبق معنا قبل قليل الأثر عن سهل التستري وأعظم منه وأولى الحديث المشهور الصحيح كما في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث إلى آخره. Dan telah berlalu sebelum ini athar dari Sahal bin Abdullah, dan yang lebih agung dari itu dan yang lebih utama adalah hadis yang masyhur yang sahih sebagaimana di dalam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan atasnya, lebih aku dan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang nawafil hingga aku mencintainya. وبقيت بعض القضايا والمسائل لعلنا نعلق عليها في لقاء آخر والحمد لله رب العالمين. Dan masih tersisa beberapa pembahasan dan mungkin kita akan menyebutkannya di pertemuan berikutnya biidznillah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah akan ada sesi yang berikutnya masih berkaitan dengan tingkatan yang kedua ini biidznillah.